file, kemudian new, kita pilih Word file, kemudian yang ini kita ganti yang pertama. Setelah itu observase kita ganti 10, kemudian oke. Nah, setelah ini kita pergi ke Wix, empty group, kita buka dulu data kita. Setelah itu kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian ini kita ganti menjadi X1, selanjutnya yang ini menjadi X2, yang terakhir yang ini menjadi Y. Kita close dulu datanya. Setelah itu kita blok yang X1, X2, klik kanan, open yang as equation, kemudian rumusnya kita ganti Y spasi C spasi, kemudian oke. Nah, setelah ini kita bagi ke view, kemudian residual diagnosis, kita pilih yang histogram normality. Nah, ini hasil dari uji normalitas. Menurut kriteria pengambilan keputusan Hamid et al. 2020, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,756588 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Setelah itu kita lanjut ke uji multikolinearitas. Kita kembali pada Evius, pilih view, kemudian koefisien diagnosis, kita pilih yang varian inversion. Nah, ini hasil dari uji multikolinearitas. Kriteria pengambilan keputusan menurut Hamid et al. 2020, jika nilai FIF kurang dari 10, maka lolos uji multikolinearitas. Jika nilai FIF lebih dari 10, maka tidak lolos uji multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai FIF variabel X1 sebesar 4,087549 kurang dari 10 dan nilai FIF variabel X2 sebesar 4,087549 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas atau lolos dari uji multikolinearitas. Selanjutnya kita lanjut ke uji heterokedastisitas. Kembali lagi pada Evius, kita pilih yang view, kemudian residual diagnosis, kemudian kita pilih yang heterokedasticity yang ini, kita pilih yang Glatzer, kemudian oke. Nah, ini hasil dari uji heterokedastisitas. Kriteria pengambilan keputusan menurut Hamid et al. 2020, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka lolos uji heterokedastisitas.
Kemudian jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka tidak lolos uji heterokedastisitas. Dari hasil uji heterokedastisitas Gelsar menunjukkan bahwa nilai probability variabel X1 sebesar 0,3879 lebih besar dari 0,05 dan nilai probability variabel X2 sebesar 0,2386 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau lolos dari uji heterokedastisitas. Kemudian kita lanjut ke uji autokorelasi. Kita kembali lagi pada F-use. Kita pilih ke view, kemudian residual diagnosis kita pilih yang serial correlation, kemudian 2, oke. Nah, ini hasil dari uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi, pada kriteria pengambilan keputusan menurut Hamid et al. 2020, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka lolos uji autokorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka tidak lolos uji autokorelasi. Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,4185 lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada masalah autokorelasi atau lolos dari uji autokorelasi.